Sebuah studi oleh Global Entrepreneur Monitor menunjukkan bahwa 2/3 calon wirausahawan memiliki keterampilan dan ide untuk meluncurkan bisnis, tetapi mereka tidak akan melakukannya karena takut gagal. Namun, menurut peneliti Harvard, wirausahawan pemula memiliki peluang sukses sebesar 18%, tetapi mereka yang pernah gagal memiliki peluang sebesar 20%. Dan semakin sering Anda gagal, semakin besar persentasenya. Saat ini, seseorang seperti Anda sedang memulai usaha yang akan melipat gandakan pendapatan mereka 10x lipat dalam tahun depan. Mereka sama takutnya dengan orang lain. Mereka mengetahui langkah pertama yang sama seperti orang lain di dunia. Mulai situs web. Gunakan ruang iklan media sosial untuk memasarkan bisnis Anda. Tulis postingan blog untuk situs web Anda. 2 hingga 3 artikel dengan 1000 kata atau lebih sudah cukup untuk membangun momentum dari waktu ke waktu. Cek, cek, cek. Namun, satu hal ini berbeda. Setiap orang membutuhkan dorongan itu, momen pencerahan itu, kesadaran yang akan menyalakan percikan api. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas 15 hal yang membantu orang biasa menjadi multijutawan. Dan mungkin di akhir video ini, momen-momen pencerahan itu akan menyalakan semangat Anda juga. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, hanya karena Anda memulai dari hal kecil bukan berarti Anda tidak dapat memecahkan masalah besar. Mereka mengatakan bahwa bisnis yang paling sukses mampu memecahkan masalah besar. Namun, bagaimana jika Anda hanya satu orang? Seberapa banyak yang dapat Anda lakukan? Ya, tampaknya banyak. Pada tahun 2006, akuntan Lucy Cohen memulai Mazuma, sebuah layanan pembukuan daring. Yang ia miliki hanyalah $100 dan sebuah laptop. Satu orang, satu laptop, $100. Apakah itu cukup untuk memecahkan masalah besar? Tentu saja. Oke, karena ia memiliki masalah ini untuk sekelompok orang yang sangat spesifik, pekerja lepas dan pengusaha bisnis kecil yang merugi ribuan dolar sebulan. Mereka menghabiskan terlalu banyak uang untuk perangkat lunak yang mereka gunakan karena perangkat lunak tersebut dibuat untuk perusahaan raksasa atau mereka tidak menggunakan apapun dan uang terbuang percuma. Mereka membutuhkan opsi yang lebih terjangkau dan Mazuma memberikannya. Perusahaan tersebut tumbuh dan membantu lebih dari 10.000 klien dan bernilai lebih dari 10 juta pound sterling. Jika Anda dapat memecahkan masalah yang diabaikan orang lain, Anda akan memiliki semua orang yang berada di pinggir lapangan dan mendukung Anda. Kedua, kurangnya pengalaman sebenarnya dapat menciptakan peluang baru. Kebanyakan orang berpikir bahwa kurangnya pengalaman adalah kerugian karena tanpa mengetahui seluk-beluknya, Anda mungkin akan jatuh. Namun, pakar inovasi Eric von Hippel mengatakan bahwa orang-orang yang baru di industri ini adalah inovator terbesar. Bagi para pendatang baru di bidang ini, naluri bertahan hidup mereka muncul. Mereka mampu menemukan hal-hal yang sama sekali baru yang tidak terlihat oleh para pemain lama di industri ini. Jadi, jangan takut memasuki industri yang masih Anda pelajari. Mintalah bantuan, lakukan riset sendiri dan lihatlah kurangnya pengalaman Anda sebagai cara untuk memanfaatkan apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan Anda. Berikut sebuah kisah. Seorang gadis berusia 16 tahun menyaksikan ibunya berjuang keras untuk menjual properti investasi. Ia menyadari bahwa properti itu sama sekali tidak menarik bagi pembeli, jadi ia memutuskan untuk menatanya sendiri. Ia menggunakan perabotan dan dekorasi milik keluarganya untuk menciptakan tempat yang ramah, dan properti itu terjual dalam beberapa hari, di atas harga awal. Dalam waktu 3 tahun, ia telah meningkatkan bisnisnya hingga mencapai $1 juta. Pada saat ia berusia 20 tahun, ia menata 400 rumah dalam setahun. Pikirkan saat Anda melihat sesuatu dan berpikir, akan lebih baik jika Anda menambahkan atau mengubah satu bagian saja. Seberapa sering Anda mengabaikan ide itu? Petik 2. Saat ide itu muncul lagi, ikuti saja. Oke, itu bisa menjadi tiket Anda untuk mendapatkan $1 juta. Nomor 3, dunia daring adalah batu loncatan yang bagus, jadi manfaatkanlah. Internet telah menyamakan kedudukan. Oke, jika Anda tidak menggunakannya untuk menghasilkan uang, berarti Anda mengecewakan diri sendiri. Shopee, Amazon, Etsy, platform-platform ini memberi Anda akses langsung ke calon pelanggan Anda. Setiap momen yang Anda buang, Anda memberi orang lain kesempatan untuk mencuri pelanggan tersebut. Anda sudah memiliki audiens global bawaan untuk produk atau layanan Anda. Anda tidak perlu mencari orang-orang ini, mereka ada di sana. Lihatlah Michael dan Jake Lebar. Mereka membeli peralatan olahraga murah dari produsen luar negeri seperti Alibaba, menaikkan harganya, lalu mengiklankan dan menjualnya melalui Amazon. Mereka menginvestasikan kembali penghasilan mereka dan membangun bisnis senilai lebih dari $8 juta. Bisnis mereka saat ini sama sekali berbeda dari tempat mereka memulai, tetapi itulah kuncinya di sini. Anda dapat memulai di tempat yang sama lalu berkembang kemanapun Anda ingin pergi. Iklan ini gak butuh waktu lama, karena Ultra 5G Plus secepat itu.
Nomor 4, bantu orang lain untuk mencapai tujuan mereka dan kesuksesan akan mengikuti. Gagasan bahwa satu-satunya cara Anda dapat berhasil dalam bisnis adalah jika Anda hanya memperhatikan diri sendiri adalah kebohongan. Oke, Anda tidak hanya dapat melangkah lebih jauh jika Anda membantu orang lain, tetapi Anda juga akan merasa senang dengan apa yang Anda lakukan. Tidak semua usaha harus sepenuhnya berorientasi pada keuntungan. Jika Anda dapat menemukan cara untuk mengangkat derajat komunitas Anda dan menghasilkan cukup uang untuk merasa nyaman secara finansial, maka Anda akan mendapatkan jackpot. Itulah yang dilakukan Yosedin. Ia mendirikan perusahaan yang membimbing dan mendukung mahasiswa dari latar belakang berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk memasukkan mereka ke universitas ternama. Ia bekerja sama dengan universitas yang ingin menarik mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ia juga mendorong adanya sponsor perusahaan sehingga para mahasiswa ini tidak perlu membayar sendiri biayanya. Anda juga dapat meraih kesuksesan dengan mewujudkan impian orang lain. Nomor 5, berinovasilah bagi mereka yang paling membutuhkannya. Anda mungkin memiliki ide bisnis yang hebat, lalu mengabaikannya karena audiens target Anda tampaknya tidak akan menghasilkan cukup pendapatan. Jangan membuat kesalahan ini, orang-orang itulah yang paling membutuhkan dukungan dan inovasi. Dan di ceruk itu, Anda akan menemukan orang-orang yang paling termotivasi akan menemukan cara untuk menggunakan layanan Anda demi keuntungan mereka. Kebanyakan orang mengabaikan tempat-tempat berpenghasilan rendah karena tempat-tempat itu tampaknya bukan peluang bisnis yang berharga. Namun di Afrika Sub-Sahara, sebuah perusahaan bernama Kickstart International membantu merancang dan mendistribusikan pompa irigasi untuk pertanian yang lebih kecil. Selama bertahun-tahun, lebih dari 80% pertanian skala kecil di Afrika bergantung pada curah hujan yang tidak dapat diprediksi untuk tanaman mereka. Jadi Kickstart mengembangkan pompa bertenaga manusia yang inovatif yang memungkinkan pertanian sepanjang tahun. 400.000 pompa kemudian dan mereka telah mengangkat 1,5 juta orang keluar dari kemiskinan dan menghasilkan sekitar 210 juta dolar dalam keuntungan baru. Dan berbicara tentang keuntungan, nomor 6, Anda dapat mengubah ketidaknyamanan menjadi keuntungan. Anda tidak harus selalu memecahkan masalah besar. Orang-orang akan membayar untuk mengatasi rintangan kecil juga. Jika Anda dapat menghemat waktu, uang, atau energi orang lain, maka Anda telah memasuki pasar. Pikirkan hal-hal yang akan menyederhanakan hidup Anda dan Anda tahu itu akan melakukan hal yang sama untuk orang lain. Noah Kagan melihat bahwa usaha kecil berjuang dengan biaya dan banyaknya pilihan perangkat lunak yang tersedia. Mereka membutuhkan perangkat lunak untuk mengembangkan bisnis mereka, tetapi tidak dapat memutuskan perangkat mana yang benar-benar terbaik bagi mereka. Jadi, dia menciptakan sebuah platform yang akan mengkurasi berbagai perangkat lunak dan menawarkan diskon untuk berbagai penawaran produk digital terpenting. Jadi, para pemula dan pekerja lepas kini dapat mengakses perangkat terbaik untuk bisnis mereka dengan harga yang terjangkau. Nomor 7, beberapa hal memang rumit. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menyederhanakannya. Sama seperti orang-orang akan membayar untuk kemudahan dan memenuhi kebutuhan, mereka juga akan membayar Anda ketika Anda mengambil masalah yang rumit dan menyederhanakannya untuk mereka. Untuk waktu yang lama, solusi pemasaran email di pasaran benar-benar rumit dan mahal. Perusahaan-perusahaan besar memiliki orang-orang yang didedikasikan khusus untuk mengerjakan platform ini karena ada begitu banyak hal yang harus dipelajari. Jadi, dua pengusaha bekerja untuk menciptakan sesuatu yang lebih ramah pengguna, sebuah perangkat yang dapat dipelajari siapapun dalam beberapa jam. Jika Anda pernah bekerja di bidang pemasaran, maka Anda pasti pernah mendengar tentang MailChimp, bukan? Perangkat ini memiliki fitur terbanyak dari platform pemasaran email teratas tanpa memerlukan semua keahlian teknis. Jika saat ini Anda sedang berjuang dengan perangkat yang rumit dan membosankan, ketahuilah bahwa orang lain merasakan hal yang sama. Dan Anda memiliki kesempatan untuk mengubah proses yang rumit itu menjadi solusi yang sederhana tetapi sangat menguntungkan. Nomor 8, Anda dapat menggabungkan budaya, kebutuhan, dan keinginan. Banyak orang meninggalkan negara asal mereka untuk mencari padang rumput yang lebih hijau. Ini adalah transisi yang sulit, jadi memiliki sedikit budaya dan komunitas di negara mereka adalah sesuatu yang mereka rela bayar. Ini juga memberi orang lain kesempatan untuk membenamkan diri dalam budaya baru meskipun mereka belum meninggalkan negara asal mereka. Anda telah melihatnya dengan banyaknya pasar dan toko makanan Afrika, Asia, serta Amerika Utara dan Selatan yang bermunculan di mana-mana. Anda dapat melihatnya dari keuntungan toko daring mereka. Mereka mengenakan markup yang besar untuk mengimpor dan mengekspor produk karena permintaannya ada. Menu global McDonald's, toko-toko unik Jepang, bahkan IKEA. Itu adalah contoh besar, tetapi Anda juga dapat memperkecilnya. Bawa budaya ke pasar lokal, dan Anda akan memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang yang tinggal di sana. Nomor 9, Anda dapat menyempurnakan apa yang sudah ada dan memasuki dua pasar sekaligus. Cirtosol telah ada sejak lama, tepatnya sejak 1984. Dimulai oleh dua mantan pengamen jalanan yang melihat pasar sirkus tradisional yang menguntungkan dan perlunya menghilangkan beberapa tindakan yang dipertanyakan secara moral.
Dan mereka benar sekali. Oke, dunia menjauh dari pertunjukan sirkus tradisional ketika mereka menyadari betapa kejamnya hewan-hewan ini. Namun, orang-orang tetap menginginkan pertunjukan. Mereka tetap ingin dihibur. Jadi, mereka memutuskan untuk fokus menyempurnakan seni manusia. Mereka merevolusi model sirkus tradisional dengan memadukan akrobat, teater, dan musik untuk menceritakan sebuah kisah. Mereka memasuki pasar lama dan baru, dan mereka masih kuat hingga saat ini. Dan, Anda tahu, Nintendo melakukan ini dengan Wii. Bermain game adalah hal yang khusus untuk audiens yang lebih muda dan gamer hardcore, dan mereka menggabungkan pasar lama dan baru. Para gamer lama tetap menikmatinya, dan itu menjadi video game yang aktif dan ramah keluarga yang juga dapat dimainkan orang lain. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ini juga tentang menata ulang apa yang sudah ada dan memperbaikinya. Nomor 10, keaslian lebih laku daripada daya tarik massa. Dengan kesuksesan Zara, H&M, dan merek mode cepat lainnya, tentu saja, Anda akan berpikir bahwa melayani semua orang dan menghilangkan identitas Anda adalah cara menjalankan bisnis yang sukses. Tidak. Oke, kenyataannya adalah tidak banyak loyalitas dan karenanya tidak banyak umur panjang dalam hal ini. Semua pelanggan itu pada akhirnya akan berbondong-bondong ke merek daya tarik massa termurah berikutnya. Namun, jika kisah dan nilai pendiri beresonansi dengan komunitas, mereka akan memiliki pelanggan selama mereka ada. Merek pakaian FUBU, bagi kami, oleh kami, mereka telah melakukan ini. Mereka berakar pada budaya hip-hop. Dan meskipun budaya itu terkadang pasang surut, pelanggan inti merek tersebut tetap setia. Merek pakaian luar ruangan Patagonia mengikuti model yang sama. Bahkan Levi's Denim dan Ben & Jerry's Ice Cream, mereka tetap setia pada cerita mereka. Keaslian bukanlah batasan, itu adalah magnet. Nomor 11, Anda dapat mengubah hobi Anda menjadi bisnis yang berkembang. Kebanyakan orang percaya bahwa hobi harus tetap menjadi hobi. Dengan kata lain, jangan monetisasi hobi, atau mereka percaya bahwa jika Anda mengubah hobi menjadi bisnis, Anda harus membuatnya tetap kecil. Itu bukan sesuatu yang dapat ditingkatkan skalanya. Namun, tergantung pada hobinya, oke, itu benar-benar bisa. Internet dan skalabilitas e-commerce telah mengubah kepercayaan ini. Ide-ide kecil Anda dapat berubah menjadi merek bernilai jutaan dolar jika Anda memiliki dorongan dan visi untuk mewujudkannya. Seorang pria memiliki hasrat untuk kebugaran, jadi dia menjahit pakaian olahraga dengan tangan di garasi orang tuanya. Sekarang, itu adalah perusahaan bernilai miliaran dolar yang mendominasi pasar pakaian olahraga. Orang kreatif lainnya senang mendesain alat tulis yang unik dan menulis catatan. Perkenalkan Next AI, teman trading AI yang setia. Nikmati keuntungan trading dengan Kreatif lainnya senang mendesain alat tulis yang unik dan menulis catatan tulisan tangan. Dia akhirnya menciptakan seluruh merek gaya hidup dan sekarang bermitra dengan pengecer besar. Gairah Anda lebih dari sekadar hobi dan berkat saluran e-commerce, itu dapat menjadi merek global. Nomor 12, keterampilan sampingan dapat menghasilkan kesepakatan bisnis besar. Kebanyakan orang menggunakan menulis, mendesain, dan bahkan membuat kode sebagai keterampilan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, Anda dapat mengubah penghasilan sampingan tersebut menjadi bisnis yang dapat ditingkatkan skalanya. Sebelum Canva menjadi bisnis bernilai miliaran dolar, salah satu pendirinya, Melanie Perkins, mengajarkan keterampilan desain. Ia menggunakan pengalamannya dalam mengajarkan alat desain yang rumit untuk menciptakan platform yang lebih sederhana dan dapat diakses oleh semua orang. Perusahaannya kini menjadi pemimpin global dalam perangkat lunak desain grafis. Jangan hanya melihat pekerjaan sampingan itu sebagai penghasilan tambahan. Gunakan itu sebagai ajang uji keterampilan Anda. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk melihat cara memberikan nilai di luar rutinitas kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nomor 13. Tidak ada pasar yang terlalu jenuh jika Anda memasukinya dengan benar. Bisnis yang sukses tidak selalu tentang menciptakan sesuatu yang inovatif atau revolusioner. Bisnis ini juga bukan tentang menemukan pasar yang paling tidak jenuh. Jika Anda melakukan sesuatu dengan benar, Anda dapat masuk dan kemudian menerobos masuk. Sebuah perusahaan pembersih di Portland, AS, memasarkan diri mereka sebagai perusahaan yang dapat diandalkan, tidak menghakimi, dan dapat dipercaya. Dan itulah yang dibutuhkan orang-orang. Pasar yang dianggap semua orang sudah jenuh menjadi tambang emas dengan pemasaran yang tepat. Dan Ring Doorbells juga dimulai dengan cara ini. Perangkat lunak keamanan rumah sudah ada sejak lama, tetapi dipasarkan untuk orang kaya dan elit. Kemudian pendirinya, Jamie Simonov, memperkenalkan sistem bel pintu video yang dapat dipasang oleh siapa saja. Ia memasarkannya sebagai sesuatu yang dapat digunakan oleh semua orang. Amazon akhirnya mengakuisisinya seharga $1 miliar. Anda tidak perlu menemukan hal baru, oke, Anda hanya perlu melihat di mana hal itu tidak berjalan dengan lancar dan memperbaikinya.
Nomor 14. Jika Anda mengetahui sesuatu, Anda dapat mengajarkannya. Dan jika Anda dapat mengajarkannya, Anda dapat menghasilkan uang darinya. Biasanya, guru dikaitkan dengan penghasilan yang tidak tinggi atau bahkan wajar untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, ini adalah keyakinan yang membatasi dan pandangan yang terbatas. Mungkin demikian halnya dengan pekerjaan mengajar di sekolah tradisional, tetapi itu bukan satu-satunya tempat orang membutuhkan guru. Faktanya, saat kita mulai hidup lebih lama dan lebih sehat, salah satu kebutuhan utama yang akan dimiliki orang tua adalah pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Perusahaan seperti Lynda.com memanfaatkan kebutuhan ini di awal tahun 90-an. Saat itu, internet masih menjadi misteri bagi banyak orang. Namun, Lynda memiliki sedikit pengetahuan dalam desain web. Jadi, ia mulai mengajar lokakarya. Kemudian, ketika permintaan meningkat, ia meluncurkan situs webnya, Lynda.com. Situs web tersebut menawarkan tutorial yang mudah diakses dan berkualitas tinggi bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Akhirnya, LinkedIn membelinya seharga 1,5 miliar. Pengetahuan adalah mata uang yang paling berharga. Semakin banyak Anda membagikannya, semakin berharga jadinya. Dan itulah tujuan aplikasi Alux kami untuk berbagi pengetahuan, inspirasi, dan membantu orang lain berkembang. Kita akan jauh lebih kuat jika kita bekerja sama. Dan itulah sebabnya kami menyediakan koleksi dan kursus dari para ahli serta sesi harian yang menyenangkan dan informatif. Dan karena Anda adalah pelanggan saluran kami akan memberi Anda penawaran khusus. Pertama-tama, unduh aplikasinya. Kemudian pindai kode QR ini di layar dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Aplikasi ini akan terbayar sendiri dalam bulan pertama saja. Jadi, ini adalah hal yang mudah. Dan nomor 15, Anda dapat memonetisasi sesuatu yang sudah Anda lakukan secara berbeda. Apa satu hal aneh atau keunikan yang sudah Anda lakukan secara berbeda? Karena itu bisa jadi celah Anda. Jangan terjebak dalam upaya meniru kesuksesan orang lain. Terkadang terobosan datang dari menggandakan apa yang membuat Anda unik, meskipun tampaknya agak tidak konvensional. Anda mungkin pernah mendengar tentang Render Runway, bukan? Perusahaan itu melakukan hal itu. Mereka menyewakan pakaian desainer, alih-alih membangun bisnis retail lain. Para pendirinya mengubah konsep kepemilikan pakaian yang dapat dikenakan. Sekarang, perusahaan itu menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar yang mengubah cara kita berpikir tentang mode. Para pendirinya, mereka sudah berbagi dan menyewakan pakaian satu sama lain. Jadi, jika Anda melakukannya dengan sekelompok teman, pasti ada kelompok lain yang bersedia melakukannya dengan Anda. Itu saja yang kami punya untuk Anda hari ini, teman. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa, jaga diri.